Maaf, ternyata Ibu tadi lupa record, jadi nanti recordingnya mulai dari sekarang ya. Nah, kita akan mulai untuk pada materi ini. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan atau yang harus kalian kuasai yaitu ada dari ranah pengetahuan. Kalian diharapkan mampu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecikungan kurva fungsi trigonometri. Sedangkan dari ranah keterampilannya yang ini 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan yang kita pelajari di ranah pengetahuan. Nanti untuk modul ini akan Ibu bagikan di Google Classroom biar bisa anak-anak pelajari. Nah, kita mulai dari kemiringan garis singgung atau gradient. Ini semua yang akan kita manfaatkan, kita gunakan rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Kemudian ini juga kita perlukan, masih ingat, persamaan trigonometri. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, Ibu tidak bahas ini lagi. Nah, untuk persamaan garis singgung suatu kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1, kita sudah pelajari adalah ini Y min Y1 sama dengan Mx min X1 dengan gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi Fx ini di X1. Jadi yang kalian ini adalah turunan pertama dari fungsi ini pada X1. Atau bisa ditulisnya ini M sama dengan F aksen X1 atau DY per DX, DX sama dengan X1. Ini adalah gradiennya. Itu gradien dari suatu fungsi, baik fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri yang kita pelajari sekarang. Kemudian ini mengingatkan saja kembali bagaimana gradien dari dua garis sejajar, dua garis tegak lurus. Kalau sejajar berarti kedua gradiennya sama, kalau saling tegak lurus berarti perkalian gradiennya adalah negatif 1, atau bisa juga biasanya salah satu gradiennya adalah atau M2 sama dengan min 1 per M1 boleh. Nah, kita coba. Di sini ada contoh soal. Diminta kita menentukan gradien dari garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X min pi per 6 di X sama dengan pi per 2. Jadi pertama-tama kita turunkan dulu sin 2X min pi per 6. Seperti tadi. Atau nanti biar turunan sin itu cos, kemudian jadi cos 2x min pi per 6 ini tetap ditulis, tinggal lanjutnya adalah turunan dari 2x min pi per 6, itu adalah 2, sehingga turunannya adalah 2 cos 2x min pi per 6. Tinggal
Kalau diminta gradiennya saja, substitusikan X sama dengan Pi per 2 ke turunan pertamanya. Jadi ini gradiennya tinggal kita substitusi, keturunannya 2 cos 2x min pi per 6. Kita ganti aja x-nya dengan pi per 6 sehingga menjadi ini 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu nilainya cos 5 pi per 6 min setengah akar 3 sehingga dikali adalah min akar 3. Ini gradiennya jadinya negatif akar 3. Kita coba lagi. Kemudian ini, silakan dulu perhatikan contoh 1 kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari contoh 1 dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Coba tunjukin gimana cara makan Oreo. Diputar. Baru Oreo wafer. Coklatnya. Seperti ini. Percayakan dengan tepat. Maaf Bu, bertanya. Nggih. Si Vita ya? Nggih. Biasa. Kalau untuk yang di pas kita menentukan gradien garis singgung M itu kan berarti sebelum dicari cos 5 per 6 itu kan bisa pi-nya itu dijadikan derajat dulu ya Bu ya biar gampang. Boleh. Berarti kan jadi coba. Ya. Jadinya itu kan setelah 2 cos itu nya itu dijadikan 180 derajat ya. 5 per 6 kali 180 ya. Baru dibagi 6. Iya. Setelah itu kan dapat 150 derajat Bu ya. Oke. Baru dicari itu cos 150 derajat itu berapa sehingga menjadi min 1 per 2 akar 3. Begitu ya Bu? Iya. Masih ingat cara menentukan sin cos tangen untuk yang lebih dari atau mulai dari kuadran 2 masih ingat? Atau kebetulan dibahas, Ibu bahas saja di sini dulu. Biar lebih leluasa. Ya, Ibu pindah dulu ya, biar lebih leluasa. Sebentar. Turunan.
kita akan bahas ini. Tentukan gradien garis singgung dari kurva Y sama dengan 2x min pi per 6 di X sama dengan pi per 2. Berarti kita akan cari turunannya. Kita mulai dari mencari turunannya. Y berarti turunannya adalah turunan sin itu cos. Kalau kalian belum terbiasa langsung, ini tetap ditulis. Turunan 2x min pi per 6 itu adalah 2. Sekarang kita akan mencari gradiennya. Gradien itu di X sama dengan pi per 2. Di X sama dengan pi per 2. Berarti gradiennya akan sama dengan 2 cos 2 kali kita substitusinya ke turunannya, bukan ke fungsinya. 2 kali pi per 2, masukkan X-nya di sini. Min pi per 6. Sehingga jadinya 2 cos 5 pi per 6. Nah, kita pelan-pelan. Pi per min pi per 6. Kalau kalian samakan penyebutnya, ini akan menjadi 6 per 6. 6 kurang 1 berarti 2 cos 5 pi per 6. Atau 5 per 6 pi, boleh. Nah, berarti gradiennya akan sama dengan, kalau kita lebih biasa bekerja dengan derajat, boleh. Dari radian kita bawa ke derajat. Atau di sini, biar langsung. 5 per 6 pi. Ini akan sama dengan 5 per 6 kali. Pi-nya itu 180 derajat. Jadi, 180 bagi 6 itu 30. 5 kali 30, 150 derajat. Sehingga yang kita hitung adalah 2 cos 150 derajat. Kalau anak-anak masih ingat, 150 derajat itu ada di kuadran berapa? 150 derajat. Kedua, 150 derajat di kuadran berapa? 2. Iya, kuadran 2. Kuadran 2. 0 sampai 90 kuadran 1, lebih dari 90 sampai 180 kuadran 2, lebih dari 180 kurang dari 270 itu di kuadran 3, lebih dari 270 kurang dari 360 itu di kuadran 4. Untuk cos di kuadran, atau mengingat itu kembali sedikit saja, sebentar kita balik ke sana. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Sin dan kosekan berarti, yang berhubungan dengan sin. Kemudian di kuadran 3 itu yang positif adalah tangen dan kotangen berarti. Di kuadran 4 hanya cos yang positif. Jadi kalau tadi kita menentukan cos 150 derajat, ini ada di kuadran 2. 150 derajat ada di sini, di kuadran 2.
Yang positif itu hanya sin, berarti cos dia negatif. Cos 150 derajat ini bisa kita tulis sebagai cos 180. Nah, karena di kuadran 2, cos itu negatif, berarti ini akan bisa kita tulis menjadi min cos 30 derajat. Min cos 30 derajat, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi cos 150 itu adalah negatif setengah akar 3. Masih ingat cara yang ini? Mudah-mudahan ingat ya Mas ya. Kalau tidak, rasanya di channel Ibu ada yang membahas tentang ini kok. Sudut berelasi. Udah, berarti kita balik. Kita balik dulu. Jadi seperti tadi, cos 150 ini bisa kita tulis, atau Ibu enggak tulis lagi ya, karena ini sudah tadi. Nah, ini dia. Perubahan dari cos 150 menjadi min cos 30 dan hasilnya adalah min setengah akar 3. Paling tidak yang perlu kalian ingat, nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 usahakan diingat semuanya. Atau dihafal. Tinggal mencari di kuadran yang lain atau kelipatannya itu lebih gampang. Nah, sehingga di sini kita sudah ketemu tadi cos 150 itu sama dengan min cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Jadi 2 kali min setengah akar 3. Tinggal kalikan. Nah, inilah gradiennya. Bagaimana? Bisa dipahami? Silakan anak-anak manfaatkan pertemuan kita ini. Benar-benar apa yang memang belum dimengerti, tanyakan saja. Oh ya, ada temannya yang Sukarini, ada yang ingin ditanyakan? Sukarini, karena ada raise hand ya ini. Sebelumnya saya masih belum paham, Bu. Di bagian mananya biar Ibu jelaskan kok. Ini dari boleh dijelasin dari awal ya, Bu? Dari bagian mananya? Dari menentukan turunannya? Ya, menentukan turunannya. Untuk menentukan turunannya, di sini kan ada sin 2x min pi per 6. Sin 2x min pi per 6 sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kan Y sama dengan cos AX, turunannya min sin AX kali A. Demikian juga kalau Y sama dengan sin AX, turunannya adalah A cos AX. Nah, kalau tadi di sana diminta menurunkan kan Y sama dengan sin 2x min pi per 6. Sin ya, sin AX. Ini AX-nya semua dah. Kalau atau AX min B sebenarnya yang ini. Karena ini ada konstanta, pi per 6 itu konstanta. Berarti sin, turunan sin, ya cos kan. Ini tetap di sini. 2x min pi per 6. Tinggal sekarang turunan 2x min pi per 6 ini apa? 2. 2x-nya kan 2 turunannya.
boleh di sini dulu kali, boleh 2. Pi per 6 itu konstanta, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi cukup ini saja. Tinggal ini menjadi, ini bawa ke depan saja, perkalian ke depan. 2 cos 2x min pi per 6. Itu turunan dari sin 2x min pi per 6. Bisa nggak Cynthia, ngerti? Oh, sudah, Bu. Nah, itu turunannya. Terima kasih, Bu. Oke. Kemudian untuk menentukan gradien itu karena diminta di sini gradien di X sama dengan pi per 2. Berarti kita akan menentukan gradien dengan mensubstitusi nilai X atau mengganti nilai X dengan pi per 2. Kita masukkan saja. Gradien itu masuknya ke turunan pertama. Turunan pertama tadi 2 cos 2x min pi per 6. Jadi kita masuknya ke sini. Nah, di situ masuknya. Tinggal ganti saja X-nya dengan pi per 2. Jadi 2 kali pi per 2 2 kali pi per 2 min pi per 6. Nah, lakukan operasi seperti biasa, perhitungan biasa, karena ini pecahan, berarti bisa samakan penyebut. Sehingga hasilnya adalah 2 cos 5 per 6 pi. Karena kita lebih sering atau terbiasa bekerja ini kan dalam radian ya. Kalau kita terbiasa dalam derajat, rubah saja dari radian ini ke derajat. Rubah ke derajat dengan cara mengalihkan pi ini kan sama dengan 180 derajat. Berarti kita kalikan saja 5 per 6 ini dengan 180 derajat. Perhitungannya biasa, hasilnya adalah 150 derajat. Untuk menentukan cos 150 derajat, nah di sini, kalau anak-anak punya tabel lengkapnya untuk di semua kuadran, boleh langsung lihat tabelnya. Kalau tidak, kita rubah menjadi perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1. Untuk perubahan perbandingan trigonometri ke kuadran 1, nah, seperti ini. Kuadran 1 itu adalah sudut yang dari 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu sudut yang dari 90 derajat. Kuadran 3 itu sudut dari 270 derajat dan kuadran 4 itu dari 270 derajat 360 derajat. Karena sudut yang kita punya itu 150 derajat, berarti dia akan ada di sini. Di kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosekan. Nah, sin dan yang berhubungan dengan sin, kosekan itu. Sehingga untuk cos 150 derajat, kalau kalian ingat, coba ingat-ingat kembali, atau boleh coba cek di channel Ibu, ada kalau nggak ada sudut berelasi. Kalau kita pakai yang ada sebenarnya bisa saja pakai 90 derajat plus theta untuk kuadran 2 ya. Atau boleh 180 derajat min theta. Nah, mengapa kita tidak pakai ini? Silakan nanti cari jawabannya. Justru kita pakai yang 180 min theta ya. 180 min theta berarti 150 derajat itu sama dengan 180 min 30. 180 kurang 30 kembali lagi ke 150. Kemudian jika ini 180 min theta, kita bisa ambil ininya saja.
Alasannya kenapa nanti lihat kembali lagi di sana. Ini kalau enggak salah di kelas 11 ya, matematika wajib. Atau kelas 10, Ibu kurang ingat ini. 30 derajat berarti jadinya cos 30. Tergantung sekarang positif apa negatif. Karena di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Sementara kita di sini nyarinya cos, berarti kita harus tambahkan negatif. Untuk cos itu negatif. Sehingga negatif cos 30. Kalau perbandingan trigonometri untuk di kuadran 1 mestinya kalian hafal 0 derajat, 30 derajat, 45, ini yang istimewanya. Ini mesti ingat, kalau sin, cos, tangen ini yang dasar, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1, tangen 0 itu berapa? 0 ya. Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3, sin 45 ini sepertiga akar 3, kemudian tangen 45 sinnya itu setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, tangen 45 1, sin 60 setengah akar 3, cos 60 itu setengah, tangen 60 akar 3. Paling enggak yang dasar ini kalian ingat, karena mencari yang lainnya tinggal caranya seperti ini. Cos 30 itu setengah akar 3. Nah, ini. Tinggal kita pakai setengah akar 3, tambahkan minnya. Sehingga cos 150 adalah negatif setengah akar 3. Selanjutnya, tinggal substitusi saja. Cos 150 kita punya min setengah akar 3. Karena di sini ada 2 cos 150 derajat, berarti 2 kali min setengah akar 3, hasilnya adalah min akar 3. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Itu yang Ibu harapkan nanti benar-benar, karena kita ketemunya jarang, setiap pertemuan itu manfaatkan sebaik-baiknya. Kita juga terbatas waktunya hanya 1 jam. Ini saja sudah sisa lagi 6 menit untuk gradien itu. Kalau itu sudah, kita coba lagi dulu. Bentar. Lanjut kita coba satu soal lagi. Ini kan diminta gradiennya saja. Atau sebentar. Ibu stop yang ini dulu. Di contoh yang kedua, ini ada diminta juga garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Sehingga kembali seperti tadi, gradiennya akan, perkalian gradiennya antara garis normal dan garis singgung itu akan sama dengan negatif 1. Sehingga kalau nah, contoh 2 diminta nih bukan hanya gradien tapi persamaan garis singgung. Gradiennya sama seperti tadi. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tangen X di titik yang berabsis pi per 3. Nanti absis itu koordinat, kita kembali ke koordinat.
koordinat itu ada X, Y. Ini koordinat titik namanya, atau titik koordinat secara lengkap boleh. Yang ini bagian X-nya kita sebut absis. Bagian Y-nya kita sebut dengan ordinat. Jadi karena di sini absis sama dengan pi per 3, berarti kita baru punya X sama dengan pi per 3. Untuk persamaan garis, coba kita cek kembali ke atas. Persamaan garis itu bentuknya ini, dasarnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita baru punya X1-nya saja. Berarti kita mesti cari Y1. Untuk mencari Y1, kita substitusinya ke Y, ke persamaan awal untuk mencari ordinat atau Y. Berarti kalau X-nya pi per 3, X-nya pi per 3, pi per 3 berarti berapa derajat? 180 bagi 3 itu 60 derajat. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Tangen 60 derajat itu akar 3. Jadi kita punya sudah ini X1-nya pi per 3, Y1-nya adalah akar 3. Berikutnya untuk persamaan garis singgung, kita memerlukan gradien sekarang. Absis ordinat sudah, gradien kita perlukan. Mencari gradien, sama seperti tadi, kita turunkan turunan yang pertama. Turunan pertama dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X di pi per 3. Ingat gradien itu adalah di X-nya, bukan di Y-nya ya. Yang substitusi kita X-nya berarti sekant kuadrat pi per 3. Sekant kuadrat 60. Ingat kalau sekant itu sama dengan itu sekant X itu adalah kebalikan dari cos. Berarti kalau sekant 60 derajat itu adalah 1 per cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah. 1 per setengah itu 2. Berarti sekant 60 derajat sama dengan 2. Sekant kuadrat 60 derajat ya tinggal dikuadratkan. Sehingga nanti sekant kuadrat pi per 3, sekant kuadrat sekant 60 derajat itu 2, berarti kalau sekant kuadrat 60 itu bisa kita tulis sekant 60 kuadrat, jadinya adalah 4. Ini sudah kita punya gradien, sudah punya absis ordinat, sudah punya, berarti persamaan garis singgung bisa kita buat. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Tinggal substitusi masing-masing. Y min Y1, Y1 akar 3, Y min akar 3, gradiennya 4. X min pi per 3, absisnya pi per 3. Silakan dipahami dulu sebentar saja.
Bagaimana? Bisa dipahami nggih? Ingin bertanya. Nggih, nggih, Seth. Kan guys, ini ada di 3 bagaimana itu? Sebentar ulang, coba Ibu nggak dengeran. Untuk ini kan ada yang kita katakan Bu, yang baru dikalikan dengan itu untuk mengurangi atau bagaimana? Yang bagian mana? Persamaan garis, Soal yang persamaan garis singgung tuh. persamaan garis singgung. Ya. Dikalikan 3. Oh, yang itu. Sebentar. Untuk di sini nah sebenarnya di sini kan jadinya atau kita Y min akar 3 sama dengan 4X min Pi per 3. Atau boleh kita tulis Y min 4X sama dengan, atau Y sama dengan 4X min Pi per 3 plus akar 3 boleh. Atau dinolkan di ruas kanan juga boleh seperti ini. Hanya saja di sini kan ada per 3. Sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk Y min 4X min akar 3 plus Pi per 3 sama dengan 0 juga boleh. Hanya untuk menghilangkan per 3-nya di sini, makanya kedua ruas dikalikan 3. Jadinya kan tidak ada pecahan lagi di sini. Itu tujuannya mengalihkan dengan 3. Bisa, Chef? Bisa, Bu. Dah. Itu untuk persamaan garis singgungnya. Kemudian ya. Kalau min V per 3 dikalikan 3 kan min V. Tapi ya. Di situ min 4V, Bu. Sebentar, Ibu yang salah mengalihkan. Sebentar ya. Y min akar 3, ini masuk 4X min 4Pi per 3 ya. Ya, Bu. Iya, Wahyu. Ibu salah mengalihkan tadi. Ingat kalau buka kurung, kali semua dengan yang dalam kurung. Jadinya setelah dikali 3, semuanya Y-nya jadi 3Y, akar 3 jadi akar 3 akar 3, kemudian 4X-nya jadi 12X, dan 4 per 3 Pi jadi 4. Ya, sudah. Terima kasih, Wahyu. Kemudian, lagi sedikit ini. Kalau itu persamaan garis singgungnya sudah. Ini persamaan garis singgung jadinya. Kemudian persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu adalah yang tegak lurus dengan garis singgung. Karena bedanya di sini gradiennya saja kok. Tadi gradien garis singgungnya kita kan punya 4. Kalau gradien garis normal itu seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah ini. M1 sama dengan min 1 per M2. Kalau gradien garis singgungnya 4, berarti gradien garis normalnya adalah min 1 per 4. Tinggal masuk di sini min 1 per 4. Nanti di sini juga akan muncul ada per 12 nanti. Kenapa ini dikalikan 12? Sehingga jadinya Y min akar 3 sama dengan min 1 per 4X plus 1 per 12 Pi. Jadinya. Kenapa ini dikalikan 12? Agar
tidak ada pecahan lagi. Nah, sampai di sana bisa nggih untuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Karena Ibu sudah ambil waktu kalian lagi 10 menit, udah lewat 10 menit ini. Bisa dipahami dulu di sini sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih kalau begitu. Kemarin Ibu untuk matematika wajibnya Ibu yang ngajar di kelas bahasa dan IPS. Mengapa Ibu kelas MIPA-nya Ibu kasih tugas di GC saja dulu? Karena kita akan meet hari ini. Pasien juga terlalu banyak nanti meet-nya. Anak-anak minggu depan saja kita meet untuk matematika wajibnya. Matematika peminatannya berarti minggu depan kita lewat GC. Dari kelas bahasa dan kelas IPS di sana mintanya mereka pakai Zoom, enggak pakai Meet. Kalau anak-anak di MIPA kira-kira kalau tetap pakai Meet apa mau ke Zoom? Tetap, Bu. Meet, Bu. Tetap, Bu. Oh, nggih. Apa-apa Ibu, kalau dari Ibu bisa saja Meet boleh, Zoom juga boleh. Atau nanti kalau bisa kita coba pakai streaming saja di YouTube. Ibu pernah sih ada kepikiran merencanakan itu, jadinya matematika wajib kita bisa semua kelas sekaligus. Hanya saja karena streaming di YouTube, jadi yang bisa masuk nanti aplikasinya Ibu yang ada. Anak-anak kalau kita pakai itu enggak perlu aplikasi, jadinya kalian nonton di YouTube saja. Hanya saja kehadirannya yang enggak bisa Ibu kontrol jadinya. Coba Ibu pikiran nanti, kalau tidak kita seperti ini saja. Jadi di matematika wajib kita selang-seling Ibu pisah, bahasa dengan IPS gabung, MIPA-nya tersendiri, sehingga tidak bersamaan jadi pembelajaran secara langsungnya seperti ini. Tapi kalau anak-anak mintanya tetap pakai Meet, ya kita akan tetap pakai Meet. Untuk kehadiran sudah semua diisi di kolom chat. Sudah, Bu. Sudah. Sambil ingat screenshot ya, siapa tahu nanti Ibu ada kesalahan atau kekeliruan memasukkan padahal anak-anak sudah hadir tapi malah jadi tidak masuk. Jadi kalau itu nanti kalian bisa punya bukti untuk mengcounter apa yang Ibu sampaikan ya. Sebentar bisa dihidupkan ya ininya, videonya. Ibu mau kita foto sebentar. Hadir yang sekarang kita di Meet ini ber-77 dari 113 siswa. Ya, enggak apa-apa kalau ini saja. Ibu screenshot ya. Enggak bisa kelihatan semuanya, bagaimana biar bisa kelihatan.
Bagi 42 orang. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan boleh dimatikan videonya biar tidak habis banyak kuotanya. Pertemuan kita minggu depan berarti Ibu akan berikan tugas di GC. Kemudian untuk matematika wajibnya Selasa depan berarti kita akan laksanakan lewat Meet. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Silakan bisa meninggalkan room Meet-nya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, Bu.